kayaknya hawanya nggak enak gitu. Cuma kata Mister H, ya justru itu gitu. Justru itu bagus gitu kan. Kan lu YouTuber misteri. Jadi lu nggak perlu lagi lu nyari-nyari. Gue rasa di sini juga udah banyak katanya. Dan kita nggak mau tag malam di sana sampai sekitar jam 5 kita geser karena suasananya udah nggak enak kata Mister R. Walaupun debat-debat kayak gitu, akhirnya gue bilang sama Mister R, lu lihat situasi ya. Nanti kalau nggak ada penjaga, kasih tau gue gitu. Ngeliat nggak ada penjaga, gue turun kan. Nah, Mister R panik tuh. Bang Epe udah keluar gitu kan. Makhluknya udah apa sih? Makhluknya udah nggak enak rasanya. Akhirnya gue udah putar-putar kayak gitu. Terus kata dia begitu gue ngucap satu mantra, kan gue diajarin ya apa sih ditulisin nama gue suruh baca, gue tahan napas 3 kali, terus gue pukul ke bumi 3 kali. Udah gue pukul tuh, dar gitu kan. Tiba-tiba Mister R teriak dari atas nih, Bang Epe, stop Bang Epe, jangan lu terusin, jangan katanya. Udah lu jangan terusin, lu bikin masalah katanya, udah lu naik aja. Akhirnya gue bilang sama abang gue, ini kata Mister R jangan diterusin, ini gimana gitu kan. Lu tadi caranya gimana gitu kan. Gue kasih tahu caranya putar ke kiri, kan seperti lu bilang kan, putar ke kiri, terus tahan napas. Akhirnya gue ke atas ketemu Mister R, dia marah-marah sama gue. Bang Epe, lu jangan terusin lagi. Lu tuh bukan manggil, lu buka gerbang portal katanya. Banyak yang masuk dan itu bukan 1 2 lagi, itu udah puluhan katanya kan. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini studio kita lagi kedatangan seorang tamu ya, seorang rekan gue sesama pendaki. Tapi bedanya dia pendaki serius, kalau gue pendaki abal-abal. Di atas kertas ya, di atas kertas. Tapi beliau ini jujur aja dulu di era-era awal 2020-an ya kalau nggak salah, dia itu salah satu channel yang gue suka banget dulu. Bahkan banyak sekali kisah-kisahnya tuh buat gue tuh keren banget. Dan dulu gue emang sempet kepikiran, andai gue punya channel, gue pengen nih punya channel kayak gini nih. Dan ternyata orang ini akhirnya datang ke studio gue. Mau tahu kan siapa orangnya? Langsung aja gue perkenalkan dengan Bang Epe. Apa kabar, brother? Baik, Bang. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Waduh. Tapi gue di-scam dulu ya, bentaran ya. Apa tuh? Yang dulu itu karena channelnya belum banyak, Bang. Oh gitu. Belum banyak aja udah keren. Ya elah. Oh, ini maksudnya biar dipuji, gue tahu. Enggak. Oke, siap. Bang Epe, ini lu ngomong-ngomong nih, gue pengen nanya. Ini kan bisa dibilang dulu itu awal-awal di saat belum banyak lah channel-channel pendakian, channel-channel yang seperti itu tuh. Lu tuh dan channel lu sudah lumayan berkibar lah saat itu gue lihat. Ibaratnya salah satu ya rujukan gue lah sebagai seorang netizen di saat gue mau cari cerita pendakian yang seru-seru nih kesini nih. Dan itu kenapa setelah itu ini ya bisa dibilang lu tuh kayak menghilang dan ibaratnya gue nggak tahu kemana dan tiba-tiba nih akhir-akhir ini mulai muncul lagi. Apa yang sebenarnya terjadi, brother? Tim Jelajah Malam kedatangan seorang narasumber pendaki senior yang juga seorang konten kreator yang lebih dulu eksis di era tahun 2020-an bernama Bang Epe. Beliau akan mengisahkan pengalamannya sebagai konten kreator yang mendatangi langsung lokasi yang diceritakan bersama rekan timnya yang seorang indigo. Kejadian di Semarang tidak akan pernah dilupakannya karena akibat kesalahan sendiri membuka portal gaib sehingga mengakibatkan teror dan gangguan sepanjang malam di lokasi tersebut. Mari kita ikuti kisahnya yang sangat mencekam di era tahun itu. Selamat menyaksikan. Oke, agak berat ini kayaknya. Kalau bicara channel apa ya, sebenarnya ada sih beberapa channel juga yang di misteri pendakian, di misteri ya khususnya ya. Cuma mungkin nggak terlalu concern atau fokus di dunia pendakian ya. Dan kebetulan ya di gua waktu itu sama temen gue ya di awal-awal kita mulai ya kita sepakat, kita sejalan gitu, kita mau bikin suatu misteri tapi nggak jauh dari hobi kita di pendakian. Jadi ya masuklah misteri pendakian gitu ya. Dan di akhir cerita itu
kita akan sisipin suatu apa sih pesan-pesan tentang moral di dunia pendakian ya, etika atau apa gitu kan, skill juga gitu ya. Berjalannya waktu karena apa ya? Kalau kita udah mulai famous gitu Bang ya, udah mulai kita kalau naik gunung, Bang Epe, Bang ini gitu kan. Udah mulai jadi artis Jadi lah. kayak apa sih? Kayak ada satu perasaan yang beda gitu Bang. Padahal sebenarnya nggak ngaruh gitu. Agak-agak lucu juga sih kalau gue ingat itu ya. Jadi ada suatu peristiwa yang akhirnya kita tidak sejalan gitu ya di apa sih di angka sub berapa gitu kan, yang gua sama kawan gua memutuskan kita jalan masing-masing seperti itu. Oh, akhirnya bisa dibilang pecah nih. Ya sebenarnya bukan pecah sih ya. Cuma berpisah. Ya berpisah aja. Ya sama aja. Terus terus ada satu netizen yang juga fans kita yang ngikutin perkembangan kita, terus melihat kita itu punya potensi ya. Gua ada potensi menurut dia ya, menurut dia gitu kan. Nah, dengar gua berpisah ya, akhirnya dicomot lah Mr. R gitu dari channel sebelah. Kemudian dia tahu gua sendiri dan dia merasa gue punya potensi, akhirnya kita di mapping lah. Digabungin. Iya, digabungin, bikin channel baru tuh. Yang pada awalnya sebenarnya gue gak kepikiran itu gitu loh. Gue lebih melanjutkan ke apa sih yang sejalan dengan hobi gue. Jadi lepasnya atau pisahnya gue di channel yang sebelumnya itu, gue lebih fokus ke channel pendakian Bang, edukasi. Dan ternyata si kawan ini bilang potensi gue bukan di situ gitu loh. Potensi gue di misteri gitu. Karena di channel sebelah ini para netizen itu ngecap gue sebagai YouTuber misteri gitu, bukan YouTuber pendakian atau apalah gitu kan. Akhirnya ya udah di mapping lah kita nih. Terus ada sampai dikasih project nih. Dikasih project, kita berangkatlah ke Semarang Jogja untuk project awal dengan target 60 video di 2 bulan atau 3 bulan. Karena targetnya kurang dari 2 bulan tuh harus monetize ya. Karena dia ngelihat di channel sebelumnya kita yang cuma berapa cerita aja dengan alat seadanya, ternyata penonton suka gitu loh. Dia kan biasa kan lu lihatnya dari viewer dan komentar para netizen gitu ya. Nah, dia ngeliat situ ada potensi dan mereka suka. Akhirnya ya sudah, jadilah kita deal, kita berangkat ke Semarang Jogja untuk target 60 video di 2 bulan gitu. Ngejar di 1000 sub dan 4.000 jam tayang ya. Pada waktu itu 2 bulan 60 video. Wah, 60 video. Ambisius banget loh. Ya, akhirnya kita mulailah perjalanan menuju Semarang Jogja. Itu berangkat sekitar 4 orang ya. 4 orang dalam arti 3 tim dari channel misteri yang dibangun antara Mr. H, gua dan Mr. R ya. Kemudian dibarengin sama satu kru sama tim lo yang itulah ya. edukasi. Ya tim gua yang diedukasi, tapi cuma 1 orang yang bisa berangkat. Yang akhirnya gua masukin ke kru, bantuin gua di editing sama di kameramen, dan alhamdulillah kita kebantu di situ. Nah, pas perjalanan ke Semarang Jogja kan Om H itu udah ngeset ya, kita mau cari tempat atau kos-kosan atau namanya kontrakan di daerah Semarang dulu nih. Sebelum ke Jogja kita ke Semarang dulu. Nah, entah gimana ya, mungkin agak aneh juga ya, kita udah keliling nih Bang, kita udah keliling dari satu tempat ke tempat lain ya, itu kita ditolak semua. Untuk nyari kosan? Iya, nyari kosan dan kontrakan. Dari 8 kali sampai 12 kali ya kita muter, itu balik kanan mulu. Alasannya antara masih situasi pandemi gitu ya. Padahal itu udah tahun 2020-an lah gitu kan. Ibaratnya pandemi itu udah lewat setahun 2 tahun lah. Itu selalu ditolak, balik kanan segala macem. Sampai sekitar 3 hari kita masih belum nemu tempat untuk di mana kita stay ya. Nah, suatu ketika di satu tempat ya, itu ada kampus apa sih, gue lupa namanya. Nah, kita duduk tuh di situ tuh, kita sambil survei, lihat kiri kanan, kita ngopi.
Nah, Mr. R ini nanya sama yang punya warkop ya. Om, sini ada tempat nggak buat ini apa sih buat kita tinggal gitu kan? Kita mau lagi nyari kos-kosan nih. Dan kita kepikiran biasanya kos-kosan itu nggak jauh dari kampus ya, sama pabrik atau apa gitu kan. Nah, kebetulan depan kita juga kampus. Nah, ternyata si pemilik warung ini bilang, lah itu di belakang kamu itu ada kos-kosan gitu kan. Akhirnya diantarlah kita ke situ ya. Setelah ngopi, setelah apa segala macam. Dan itu tempatnya nggak jauh ya. Ini warung kopi, nyata cuma ngelewat ke kanan doang itu ada pintu. Itu pas di belakang warung gitu bang. Dan ternyata warung itu adalah salah satu yang punya kosan gitu. Nah, begitu masuk nih, auranya udah nggak enak nih. Biasalah aura-aura suges ya. Kalau gue sih pribadi aura suges ya, karena Mr. R udah ngerasain sesuatu yang nggak enak tuh kan. Wah nih auranya udah lembab nih. Gitu. Bagus nih kayaknya kalau kita konten di sini. Ya udah tanyain aja sama yang punya kosan gitu. Akhirnya masuklah kita ke dalam. Jadi di kontrakan kos-kosan itu ya. Jadi bisa dibilang kos-kosan, bisa dibilang kontrakan juga ya. Itu ada 30 tempat, Bang. Ada 30 kamar. Tapi emang suasananya emang kayak nggak pernah diurus gitu loh. Dan Mr. H ini kan pebisnisnya. Dia berpikir selalu hitung-hitungan gitu kan. Wah ini nggak diurus pasti murah nih gitu kan. Ya udahlah gitu kan, coba aja. Akhirnya nanya, begitu ketemu nggak begitu lama gitu ya. Tanyain dari mana pas segala macem, malah langsung ditawarin. Ya udah kalau Mas mau di kamar itu aja, gitu. Dan ternyata menurut informasi dari yang punya kosan ini, dari 30 kamar itu nggak ada penghuninya gitu. Kosong semua? Kosong semua. Oke. Terus dikasih ujuk lah kita di tempat yang apa sih di lantai 2 tuh kan Mr. H tanya kan yang paling bagus, yang paling yang paling bersih lah, yang paling nyaman lah buat teman-teman ini di mana gitu kan. Kita nggak cerita dari channel misteri apa segala macam gitu kan. Kalau misalnya dia tanya, kita dari Bekasi yang nyari tempat, karena kita ada kerjaan di situ gitu. Nah, dikasihlah kita kamar di atas tangga yang sudah berlumut, Bang. Tangga udah berlumut, udah kayak nggak pernah diurus lah. Udah gitu di halamannya itu kan banyak sampah-sampah segala macam gitu. Udah kayak kontrakan terbengkalai gitu. Akhirnya dibukain lah pintu kamar yang di atas tangga tadi ya. Nah, sementara gue sama Mr. L lihat-lihatan nih. Lu yakin lu mau ngontrak di sini gitu kan, mau kos di sini? Kayaknya hawanya nggak enak gitu. Cuma kata Mr. H, ya justru itu gitu. Justru itu bagus gitu kan. Kan lu YouTuber misteri. Jadi lu nggak perlu lagi lu nyari-nyari. Gue rasa di sini juga udah banyak katanya. Ya udahlah gitu kan. Akhirnya kita kos di situ. Jadi di awal-awal itu gue yang tinggal di kamar itu cuma gue, Mr. R sama salah satu kawan gue yang tadi tuh yang di channel satu lagi ya. Kita bertiga di situ. Sementara si Mr. H itu bolak-balik ya, karena dia emang punya rumah juga di Semarang ya, rumah dinas dia gitu. Jadi jam 6 jam 7 dia udah nungguin nih. Sementara kita yang biasanya santai kan, tidur apa segala macam itu dibangunin. "Oi, bangun. Konten, produksi gitu." Sebel juga kan kadang-kadang kan, apalagi Mr. R kan. Jadi kerjaan kita tuh ya pagi itu ngonten, storytelling podcast gitu ya di depan kamar atau di dalam kamar. Terus nanti siang kita keluar penelusuran. Terus nanti sekitar jam 2 jam 3 bagian gue tuh ngedit sampai malam. Ntar malam kita jam 8 jam 9 kita ngonten lagi. Nanti tidur sebentar, nanti kita ngedit lagi. Jadi kerjaan itu aja, Bang. Jadi itu asli capek banget ya. Lu bener-bener ditarget, dijadwalin bahwa kurang dari 3 bulan atau 2 bulan target itu harus 60 video. Nah itu podcast sama telusur ya. Kita nggak pakai narasumber ya waktu itu ya. Usahain prioritas adalah cerita kalian berdua. Karena cerita kalian berdua itu nggak ada habis-habisnya. Akhirnya gue mikir ya, maksain diri gitu untuk inget-inget lagi tuh. Yang paling bete kan gitu, inget-inget perjalanan masa lalu gitu ya, yang lu mungkin udah lupa apa segala macem. Akhirnya gue susun loh sekitar 30 video di awal sama Mr. R, dia susun di mana telusur sama nanti cerita-cerita dia apa yang mau disampaikan gitu ya.
Nah, dapatlah kita 60 video yang bakal kita garap di Semarang, Jogja. Gitu. Nah, udah tuh. Sehari-harinya itu aja tuh. Mulai dari Gedung Kuning, kemudian dari apa namanya? Situs-situs apa namanya? Jadi di Semarang itu ada wahana ya. Wahana terbengkalai yang sudah tidak dioperasikan selama 30 tahun. Nah, survei lah kita ke sana, bikin konten lah apa segala macam. Terus setelah telusur, nanti kita habis dari itu kita podcast, kita bicarakan apa yang kita temukan di sana ya. Sampai ke terowongan atau pinggir jalan yang tempat orang kejadian kecelakaan apa segala macam, kita garap semua tuh. Tapi menurut gua pribadi ya sama Mr. R pun sebenarnya biasa aja gitu kan. Nah, tibalah saatnya pada waktu kita ngebahas di Lawang Sewu, Bang. Jadi lo kalau masuk ke Lawang Sewu kan nggak apa ya, kalau kita mau vlog di sana atau mau streaming itu kadang-kadang suka ditegur ya. Jadi nggak apa, ada satu tempat-tempat tertentu yang lu nggak boleh ngambil gambar di situ apa segala macam gitu ya. Akhirnya kita ngambil gambar itu colong-colongan tuh. Nah, seperti biasa Mr. itu melakukan suatu survei apa ya, kalau gue bilang ya agak lucu sih, survei gaib apa ya. Mendeteksi lah. Mendeteksi ya keberadaan di mana makhluk astral itu berada ya. Walau alam percaya atau tidak ya. Nah, itu udah mapping nih. Udah mapping di lantai bawah, lantai 2 sama yang lantai yang paling atas gitu ya. Bahwa energi yang paling apa ya, bahasanya paling dahsyat ya. Mungkin kalau teman-teman lihat itu mungkin agak-agak berlebihan gitu ya. Tapi buat mereka yang satu frekuensi itu hal yang biasa gitu kan. Nah, ditambah lagi ada apa ya, ada ulasan-ulasan ya pada waktu itu, pada zaman TV ya. Ada mereka bikin kayak uka-uka atau uji nyali kayak gitu ya di satu terowongan, Bang. Itu ada apa ya, ada satu ruang bawah tanah ya. Itu yang ditutup atau dirantain tuh. Nah, kita jalan dari bawah atas segala macam, tiba-tiba kita berhenti di situ, sama-sama berhenti ya. Gue juga ngerasain hawanya nggak enak gitu kan. Ada kayak apa ya? Lagi-lagi mungkin karena suges ya, karena gue bersama dengan Mr. R ya. Jadi energi dan auranya mungkin ke bawah gitu ya. Nah, kita sama-sama berdiri di apa ya, di celah itu, celah yang di bawahnya itu ada kayak ruang bawah tanah atau bunker gitu. Nah, menurut dari ulasan-ulasan itu, dulu waktu uji nyali itu ada meninggal di situ. Gue izin gue turun ya. Lu mau ngapain lu turun gitu? Lu jangan cari penyakit. Lah justru itu yang kita cari itu gitu. Gue udah mati gitu kan. Karena emang nilai jualnya di situ gitu. Kalau cuma ke atas, ke bawah, dari tadi kita nggak dapet sesuatu. Lu cuma ngelihat di sana ada ini gitu kan, di sono ada begini gitu kan. Tapi lo mau gue sepakat di bawah ini ada beberapa makhluk yang kelihatannya agak-agak apa ya, agak-agak interaksinya agak-agak parah gitu kan. Nah, Mr. ini takut tuh. Dia takut, dia nahan gue untuk supaya nggak turun, tapi gue maksa untuk turun gitu kan. Ya udah, lu kasih kesempatan gue bilang 5 sampai 10 menit dah, gue turun. Gue cuma pengen tahu doang, gue pengen ngambil footage, gue bilang. Debat tuh sama Mr. R, tarik-tarik, udah lu jangan cari penyakit gitu. Lalu kan indigo. Gue ngerasa aman karena ada lu gitu kan. Kan lu punya apa sih? Cemeti geni lah, bahasanya kayak gitu ya. Atau bodyguard dia, si Black gitu kan. Kok malah jadi dia yang takut? Iya. Jadi dia berpikir bahwa energi sama umur ya. Jadi kalau kita bicara makhluk astral gitu ya, Bang. Mereka itu ada grade-nya gitu ya. Kalau gue sama kawan-kawan circle gue gitu, kita ngebahasnya mereka tuh ada SD, SMP, SMA, S1, S2 gitu. Jadi kalau misalnya SD dia cuma bisa apa ya? Cuma bisa nyentil-nyentil apa segala macam gitu. Iya, ada kelas-kelasnya lah. Ya, kalau SMP lu bisa apa? Menggerakkan barang gitu kan. Nanti ada SMA atau S1 lu bisa ngelempar gitu kan. Bisa berinteraksi langsung, bahkan sampai S2, S3 gitu kan bahasanya kan. Untuk kita menerjemahkan grade-grade mereka gitu kan. Itu bisa menampakkan dengan waktu 15 sampai 10 menit gitu. Nah, menurut Mr. R itu tarafnya udah S1, S2. Dan yang dia bahas itu ya ini ya, sosoknya adalah kuntilanak gitu ya. Yang umurnya udah sampai 1000 tahun apa segala macam, dan
Itu yang paling jahat di sana. Dan itu yang mengganggu salah satu channel TV yang melakukan uji nyali di sana gitu kan, yang sampai ada satu tragedi kematian di sana gitu kan. Ya walau alam itu benar atau tidak gitu kan. Tapi menurut ulasan Mr. R seperti itu. Nah, gue masa turun tuh. Walaupun debat-debat kayak gitu, akhirnya gue bilang sama Mr. R, lu lihat situasi ya, nanti kalau nggak ada penjaga, kasih tau gue gitu kan. Ngeliat nggak ada penjaga, gue turun. Gue turun walaupun nggak ramai ya, ternyata di bawah itu lorong panjang dan itu kayak selokan gitu ya, baunya kayak bau comberan gitu ya. Itu ada kayak got, itu segini bang. Ini gue basah semua gitu kan. Masuk air? Masuk air ya kan. Nah, Mr. R panik tuh. EP udah bang, EP udah keluar gitu kan. Makhluknya udah apa sih? Makhluknya udah nggak enak rasanya. Akhirnya ngeliat mukanya udah pucat, udah panik dan dia owe-owe biasa gitu kan. Muntah, ada muntahnya juga. Akhirnya gue tarik lah sama Mr. R. Ya udahlah, gue ngeliat situasinya kayak gitu kan. Kasian juga nggak tega kan. Akhirnya ya udah gue naik ke atas. Kita pulang yuk kata Mr. R. Badan gue udah nggak enak nih. Singkat cerita, kita balik nih akhirnya pulang ke kosan. Nah sampai di kosan lagi-lagi dia muntah, terus dia bicara ngeracau gitu ya. Jadi menurut dia entitas atau makhluk yang tadi yang kuntilanak atau wewe gombel ya sebutannya ya, itu ada tiga yang umurnya di atas 1000 sampai 1500 itu ngikutin kita atau menclok atau nge-game-blocking gitu ya sampai kos-kosan. Gue iseng gue tanya, posisinya sekarang di mana? Itu di belakang lu katanya. Itu di pojok, yang satu lagi berdiri begitu di luar. Nggak lama dia masuk kamar mandi, muntah lagi apa segala macam. Nah sementara kita pulang dari Lawang Sewu itu, kita ada jadwal ke Gedung Kuning, terus ke Danau Pengantin, sama cerita gua ngebahas kuntilanak Rawadenok bang. Oke, akhirnya kita sepakat ya bang. Kita sepakat untuk tidak melanjutkan telusur. Karena melihat dia yang agak yang lelah lah segala macam. Akhirnya kita masukin jadwal untuk podcast edisi gua ya. Itu mulai abis maghrib tuh. Abis maghrib lagi-lagi ya karena kita cuma berdua ya. Sementara yang teman yang kru ini kan dia lagi main di tempat temennya atau apa segala macam. Jadi sisa gua sama Mr. R nih. Itu kita nggak ada kameramen dan nggak ada nyeting. Jadi bagian gue nyeting, permasalahannya gini bang, kalau kita konten ya kita berdua, itu kan kamera kan di sana ya, kamera di sana dan kamera yang gue pakai kan mirrorless yang setiap 20 menit itu mati. Terkadang gue mesti take ulang, kita udah ngobrol nih, udah panjang cerita segala macam, kita nggak tahu kita cerita udah berapa menit gitu ya, tiba-tiba itu nggak record ya, keseringan gue begitu kan. Dan si Mr. R juga nggak pernah ngingetin karena dia juga nggak paham kan. Tiba-tiba gue cek, lah kok hilang videonya gitu. Ternyata udah mati. Iya, ternyata udah mati. Akhirnya gue bilang, bang, ini nggak bisa nih kayak gini nih gitu kan. Nggak mungkin tag 2 kali 3 kali ya. Karena di kuntilanak Rawadenok itu setiap tag miss mulu gitu. Kadang audionya hilang, terus gangguan ya. Ya walau gangguan. Kalau gue sih lebih ke gangguan teknis ya. Karena gue kadang gue juga begitu. Iya. Iya. Kalau lagi ceritanya yang bener-bener agak gokil, gue suka kayak gitu. Kadang-kadang suka suaranya suka hilang. Iya. Tapi gue berusaha untuk ini normal ya. Rasional ya. Berusaha untuk menghindari suges ya. Di channel sebelumnya gue pernah ngonten gitu ya di satu tempat villa Belanda ya. Mungkin kalau ada waktu gue mau cerita yang itu ya. Jadi perangkat kita itu tiba-tiba bergerak sendiri dan nge-shoot atau bahasanya ditandain ya. Tiba-tiba ngefoto terus keluar asap dan meledak gitu kan. Sementara lighting atau lampu tembak tuh pecah tar gitu kan. Nah hal ini kan kayaknya di luar nalar gitu dan kejadiannya nggak sekali 2 kali. Nah makanya pada waktu kejadian di Semarang Jogja pun gue sempat mikir kayak gitu ya. Apa iya nih bukan gangguan teknis gitu. Soalnya gangguan itu hanya pada saat cerita-cerita yang kuntilanak Rawadenok tuh. Ya berkali-kali gue cerita ngebahas kuntilanak Rawadenok itu selalu gagal mulu, take ulang gitu kan. Nah ditambah lagi yang tadi gue bilang kameranya kita nih yang mirrorless ini setiap 20 menit itu mati itu dan kita nggak punya kameramen. Jadi gue berpikir
gue taruh cermin ya. Jadi taruh cermin di sana di depan kamera. Oh, biar ya, kelihatan di balik situ tuh masih ya, roll apa enggak. gue nyasetinnya gitu. Lempeng aja gue. Nah, itu gue taruh tuh di sana. Gue kamera gue on gitu kan. Terus audio udah oke, gue udah ngetes segala macam, udah aman nih. Kita cerita nih. Tiba-tiba kaget nih. Cermin itu tiba-tiba jatuh ya. Tiba-tiba jatuh, dak gitu kan. Nimpa kamera mau jatuh kan. Nah, kita kaget nih. Ya Allah, astagfirullah gitu kan. Dan kecenderungan gitu biasanya kalau udah kaget religius bang, ya astagfirullah ya Allah gitu ya. Tapi kalau lagi yang lain bangsat tuh gitu kan, gitu. Bahasa gitu. Kalau udah ketemu entitas yang begitu, religius tinggi. Ke Tuhan. Iya langsung gitu, ya Allah astagfirullah gitu. Nah itu kita kaget tuh bang. Akhirnya gue pikir angin lah gitu kan. Taruh lagi di sana gitu, taruh lagi. Mulai nih, nah gue cerita lagi. Nah yang kagetnya lagi yang kedua kali itu cermin itu kayak lompat gitu bang, kayak mental. Jadi yang tadinya cuma jatuh doang, bek gitu kan. Tapi kan angin ya. Ini enggak, itu kayak mental, dar gitu kan. Kayak mau ngelompatin kamera gitu kan. Panik kita nahan terus sambil megangin kamera ya. Gue pikir kamera gue rusak banget. Tetap gue mikir kamera gue nih gitu. Akhirnya kaget ya, kita sepakat ya dengan gangguan ini bukan gangguan teknis nih, ini ada masalah lain nih gitu. Jadi dari kejadian yang cerita itu akhirnya kita putusin untuk stop gitu bang, stop bercerita. Ya udahlah kalau gitu kita tahan dulu ya ceritanya, kita lanjutin lagi nanti deh besok, gue bilang kan. Akhirnya kita istirahat. Sama tuh Mr. R masih dalam keadaan tidak sehat ya, emang nggak enak juga, dia maksain diri gitu ya. Terus mulailah aktivitas seperti biasa ya, pagi gue ngedit lagi yang video-video sebelumnya. Terus akhirnya sampailah kita masuk ke jadwal berikutnya nih, ke Danau Pengantin. Nah di Danau Pengantin itu daerah mana tuh? Masih sekitaran kos-kosan. Oke. Masih sekitaran kos-kosan. Itu nggak jauh tempatnya dari yang kampus itu kan. Mungkin agak jalan lagi ke sudut jalan ya. Jadi situasinya itu jalan menuju Danau Pengantin itu ujung jalan dari jalan yang menuju kos-kosan sama kampus bang. Jadi sampai sana tuh udah mentok tuh, udah langsung danau kan. Nah kebetulan pas banget tuh Mr. R ngebaca situasi di situ. Ada satu kayak mata air ya, yang dimana di situ penghuninya peri-peri atau siluman-siluman apa gitu kan, dan ternyata itu rame banget kata Mr. R ya. Ya udah, kalau gitu sekalian aja kita ceritanya di sana gitu kan, karena cerita yang kuntilanak tuh belum kelar nih. Ya udah kalau ada waktu lanjut aja gitu kan. Lo oke nggak? Gue bilang. Ya udah, gue aman gitu kan. Gue udah maksimalin diri gue kata dia gitu kan. Ya udah kita jalanlah sampai ke lokasi itu ya di Danau Pengantin. Nah kita tag di sana, terus Runan ngebaca bahwa di situ ada beberapa makhluk yang ternyata padat ya. Semua penghuni yang jahat-jahat, yang jahat-jahat itu semua berkumpul jadi satu di sana gitu. Di danau itu. Di danau itu. Dan kita nggak mau tag malam di sana, sampai sekitar jam 5 kita geser karena suasananya udah nggak enak kata Mr. R. Ya udah, selesai kita cerita tentang masalah Danau Pengantin, kita geser ke ujung jalan, ujung aspal, di mana situasinya di ujung aspal itu sebelah kiri itu udah kayak hutan. Ke hutan, terus ke sana udah ladang kampung dan ada papan panjat ya, kayak gedung olahraga gitu. Akses ke kiri ke sana itu udah nggak ada akses, sudah susah untuk dilewatin ya. Jadi akses balik itu adalah balik lagi ke kanan tadi ya, yang ujung aspal. Sebelah kiri udah mentok, berarti kita harus ke kanan lagi tuh, balik lagi ke jalan awal ya. Nah karena waktu masih ada nih, akhirnya kita mutusin untuk lanjutin cerita kuntilanak Rawadenok di situ. Itu udah sekitar jam 8 jam 9 deh. Terus udah gitu mulailah aku pasang kamera nih, setting nih. Sementara depan kita udah kebun ya bang ya, kebun pohon pisang tuh banyak tuh. Jadi posisi gue di sebelah kiri, misalnya sebelah kanan. Mulai bercerita apa segala macam.
lagi-lagi pada waktu gue ngebahas tentang apa namanya pertemuan gue dengan si kuntilanak ini di Gunung Gede, itu Mister itu tiba-tiba diem bang, tiba-tiba diem, terus dia nunduk ke bawah, terus nggak ada ekspresi nih, nggak ada pergerakan. Gue cerita pas segala macam kan, pas gue liat ke dia, kok nggak ada reaksi gitu kan. Biasanya kan dia ngeliat gue atau ada timpal balik lah gitu kan. Dia diem sampai ngeliat ke bawah. Akhirnya gue tegur, gue tepak, bang gitu kan. Lama tuh diem terus yang gue kaget itu dari hidung itu kayak netes kayak air gitu, kayak tes gitu kan, kayak ingus tapi bukan ingus ya, itu lebih ke cair ya. Dan situasinya apa ya, kayak orang nge-freeze gitu loh. Dia duduk gini diem, netes gitu. Ini udah merinding, hawanya udah gak enak nih. Tahu-tahu dia lihat ke depan, matanya merah gitu. Terus dia nunjuk ke depan yang pohon pisang gitu ya. Dia nunjuk gitu, gini. Terus tiba-tiba dia tangannya begini, terus dia ketawa. Hihihi, brengsek dulu. Males juga. Situasi gue berdua bang, jam 8 jam 9 malam ya, hampir jam 10-an deh. Udah gitu kan lampu penerangan cuma dari lighting doang yang 1 biji ya. Tiba-tiba dapat kondisi yang kayak gitu. Dia teriak, dia ketawa segala macam, dia nunjuk gitu kan. Terus dia bilang, kamu tahu nggak saya siapa gitu. Gue diem nih, gue dilema ya antara gue mau cabut lari tapi Gimana temen lu? gimana temen gue. Sebenarnya gue lebih ke peralatan gue sih bang. Suwe lu. Itu. Jadi gue juga freeze juga kan. Situasi udah nggak ada orang nih. Maksudnya dalam arti bukannya takut ya, tapi siapapun yang ngalamin situasi kayak gitu pasti ada sedikit itulah gitu kan. Panik mah ada lah. Gue takut sih sebenarnya. Jadi gue mau lari, gue berpikir untuk lari ke sana, gue harus ngeliatin Mr. R nih. Mr. R udah apa sih? Udah tangannya udah goyang-goyang gitu kan, sambil ketawa-tawa, terus sambil nunjuk-nunjuk. Terus sambil nunjuk ke dia kan, kamu tahu nggak siapa saya gitu. Terus ya di kepala gue bete nih. Akhirnya gue ngambil batu ya, gue nggak tahu kenapa gue teringat ya. Lagi-lagi kalau dulu almarhum bokap itu bilang kalau misalnya lu ketemu hal yang seperti itu dan lu nggak tahu mau ngapain, lu inget aja itu apa namanya cerita Nabi Ibrahim sama Siti Hajar gitu kan. Ismail yang dia ngelempar jumroh itu kan. Akhirnya gue ambil batu 3, gue baca Muhammad Kamit gitu, baca trikol apa segala macam. Gue timbuk dia makin ketawa tuh, makin jadi tuh, udah makin kayak rese gitu kan. Akhirnya ya udah gue peluk, gue baca trikol pas segala macam. Akhirnya baru dia meronta, udah bang, udah tenang, udah kata dia kan. Udah yuk kita cabut yuk, gue nggak kuat kata dia kan. Dari Lawang Sewu itu udah 3, sekarang ada 3 atau 4 lagi. Sampai dia sebut namanya kan, ada Mariati, ada Mariam, ada apa gitu. Berarti kalau gue ceritain agak lucu juga sih. Mereka punya nama ternyata gitu kan. Akhirnya karena situasinya udah nggak kondusif gitu ya, dan Mr. R juga udah agak lemah gitu, agak kurang sehat. Ya udah, akhirnya gue packing, gue buru-buru cabut dari situ tuh. Akhirnya udah nih packing segala macam, tripod dibawa sama Mr. R, gue nyeting bangku meja gue bawa. Nah kita jalan lah buru-buru. Nah itu kan agak-agak jauh ya, jalan kaki dari Danau Pengantin tuh kos-kosan itu sekitar 20-30 menit, setengah jaman lah gitu kan. Nah di tengah perjalanan sebelum sampai ke kosan itu emang lampu jalan tuh pada mati gitu ya bang ya. Jadi kadang-kadang gue pakai handphone ya buat nerangin ya. Nah di jalan itu biasanya orang kalau bawa tripod ya itu kan dipanggul gitu ya, terus ditenteng. Kebiasaan kita kayak gitu. Runan pun gue yakin juga begitu juga kan. Ini enggak. Mr. R ya, sorry ya. Nah si Mr. R ini bawa tripod begini bang, sambil jalan. Gue bilang bangke bang. Tadi kesurupan. Jadi gue jorok gini ya sekalian tuh. Asli gue. Kalau sama dia tuh benar-benar ini ya, maksudnya banyak banget suatu hal yang yang kalau bicara masalah makhluk gitu ya, interaksinya itu bukan interaksi melihat atau mendengar gitu kan. Tapi dia sendiri kadang-kadang seperti orang yang kemasukan gitu loh. Aneh gitu loh. Jadi dia bawa tripod tuh begini sambil kayak gendong-gendong sambil nimang-nimang.
Akhirnya gue bilang sama dia, bang lu bawa tripod begitu amat gitu, lu jangan macam-macam lo, gue bilang kan. Ah iya, apa iya ya? Kata dia tuh dia ngerasa nggak sadar gitu ya, dia kayak gendong sesuatu makhluk gitu ya, sama di punggung dia, dan itu rasanya berat kata dia kan. Ya udah akhirnya gue tarik, gue ambil tripodnya kan, udah gue yang bawa deh, yaudah kita jalan deh. Akhirnya gue tarik, gue seret, ngebut nih pulang ke rumah. Nah sampai di kosan, dia buka pintu, dia langsung masuk kamar mandi tuh. Nah di kamar mandi dia muntah-muntahnya kan, wah gitu kan, banyak banget tuh. Akhirnya gue masuk kan, gue kasih minyak kayu putih. Jadi kayak gumpalan-gumpalan apa gitu ya, ibaratnya kayak bukan muntah seperti biasa gitu loh bang, kayak muntah parah deh. Udah itu dia selalu ngomong, gue udah nggak kuat nih, gue capek katanya kan. Ya udah lu rebahan lah, gue bilang. Akhirnya gue tarik Mr. R itu, gue suruh rebahan lah di situ kan. Terus akhirnya gue bilang, terus gimana keadaan lu gitu? Aduh gue pusing nih gitu kan, gue kayaknya mau balik aja, gue nggak kuat gitu. Terus gue ingetin lagi, kan lu sakti, gue bilang, lu ada cemeti geni sama apa sih, sama si Item kemana, gue bilang kan. Pendamping lu pada kemana gitu. Tiba-tiba dia bilang, nggak tahu ini gue cariin kemana, gue bingung gitu kan. Macan gue hilang kata dia. Justru kalau macan gue nggak hilang, gue mungkin agak enakan, tapi hawa gue nggak enak timbang EP gitu kan. Terus gue diem nih. Tiba-tiba di luar itu gerimis kecil-kecil, lama-lama hujan, terus petir bang, duar gitu, angin kenceng. Itu kejadiannya begitu cepat ya. Terus pintu apa kos-kosan itu tiba-tiba kebanting, blok gitu kan. Terus kaca jadi kayak bergetar gitu kan. Itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar jam setengah 12-an ke atas deh. Ya ngeliat situasi kayak gitu agak-agak panik juga gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak lu kayak ngait-ngaitin sesuatu loh, kayak cocokologi gitu ya. Nih gue dibantai di apa sih, Lawang Sewu, terus si Mr. R juga kena juga di mana, di Danau Pengantin. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, hujan kenceng gitu kan. Terus udah gitu si Mr. R panik nih, gimana nih kita gitu kan. Gue udah nggak kuat nih, ngomong gitu mulu deh. Sementara gue tanya masalah pendampingnya, mau dilihat macan hitamnya, dibilang macan hitamnya nggak ada, hilang apa segala macam. Akhirnya gue telepon abang gue. Salah satu yang gue ingat adalah abang gue, karena yang gue tahu dia paham juga untuk masalah itu ya. Gue telepon, gue ceritain kondisinya. Tadi kita habis tag A, gue bilang kan, di Danau Pengantin. Terus kemarin ke Lawang Sewu, kita digempur sama kuntilanak gitu. Sekarang lebih parah lagi, pendampingnya Mr. R hilang gitu kan. Abang gue ketawa kan. Ya udah kalau gitu pinjemin aja macan kita deh. Macan kita, gue bilang. Sejak kapan kita biar macan? Sejak kapan kita punya macan? Emang gue nggak pernah paham ya, nggak pernah tahu kayak gitu. Tapi yang gue tahu abang gue emang apa namanya, dia belajar ya. Jadi kalau misalnya dia berkumpul sama teman-temannya itu, kalau gue berkumpul kan kita ngebahas tentang pendakian ya. Kalau dia berkumpul sama teman-temannya itu manggil-manggil ini bang, manggil-manggil apa sih, pitung lah, apalah gitu, circle-nya ya. Gagak aja. Nanti gue ceritain lagi ya. Kalau ada waktu gue ceritain lagi yang itu, yang tentang abang gue itu. Ya karena abang gue kayak gitu ya, gue nggak pernah mau ngumpul sama circle dia kan, karena gue ada circle sendiri. Ya karena peristiwa yang terjadi di kosan itu seperti itu, ya akhirnya abang gue telepon tuh, pinjemin aja macan kita. Terus gue tanya, emang kita punya macan gue? Akhirnya gue dimarahin sama abang gue, apalah gitu kan, yang lu nggak pernah nggak pernah mau tahu sama leluhur lu apa segala macem ya, lu yang terlalu pendaki gunung, gue dimarah-marahin gitu kan. Ya udah tuh caranya gimana gitu. Dia bilang apa? Itu ada ritualnya, dan karena lu anggota keluarga itu cepet. Lu nggak usah belajar lagi, nggak usah pernapasan, puasa, mati geni apa segala macam kan, dia nuturin apa segala. Dan di tengah dia ngobrol kayak gitu, gue sempet-sempetnya gue buka Playstore bang, yang gue ceritain itu. Gue cari tutorial memanggil hantu gitu kan. Karena abang gue marah-marah mulu lama gitu kan. Karena dia bilang gue bisa, gue cepet ya tanpa harus belajar kayak gitu. Ya udah, gue download aja kan beberapa kan. Akhirnya abang gue bilang gitu kan, macan kita tuh namanya Mas Kumambang kata dia. Panggil aja Mas Kumambang, karena lu anggota keluarga, gampang lah gitu kan. Tapi harus ada rapalan yang masih dibacain gitu kan.
Ya udah gimana caranya gitu. Nah, gue diajarin tuh cara singkat di situ. Terus dia bilang lagi, gue harus pukul tanah 3 kali. Lah gue di lantai 2 ini, ya udah lu turun, goblok katanya. Ada gobloknya juga lagi. Gue dimarahin sama bang gue gitu kan. Akhirnya gue kesel, gue video call gitu kan. Ya udah nih saya turun nih. Akhirnya gue turun. Gimana caranya? Lu buka dulu pusaran angin. Oke, pusaran angin. Gimana caranya? Tangan apa sih telapak lu buka gitu kan. Terus lu putar-putar gitu. Akhirnya gue buka, gue putar-putar begini kan. Jangan begitu kata dia, deketin ke dada. Mister R udah balik bolak-balik muntah wewe segala macam. Udah gitu hujan, gerimis kan. Akhirnya gue turun, gue buka tuh pusaran angin. Abang gue marah lagi, bukan begitu caranya bro gitu. Jangan lu putar ke kiri, putar ke kanan. Jangan lu putar ke kanan, putar ke kiri, goblok gitu kan. Akhirnya gue putar ke kiri gitu kan. Jangan terlalu kecil putarannya, dilebarin. Gue lebarin lagi. Kayak film Dono loh. Gue nggak tahu nih cerita misteri atau cerita komedi ya. Tapi gue ngerasa gue segoblok-goblok kayak orang pada waktu itu ya. Di depan Mister R lagi ya. Akhirnya gue udah putar-putar kayak gitu. Terus kata dia begitu gue ngucap satu mantra, kan gue diajarin ya apa sih ditulisin sama gue suruh baca. Gue tahan napas 3 kali, terus gue pukul ke bumi 3 kali. Udah gue pukul tuh, dar gitu kan. Terus gue diem. Nggak ada pengaruhnya, gue bilang. Lu kurang rapalannya, lu kurang konsentrasi, lu kurang fokus tuh. Akhirnya ya udah gue fokus, gue gituin, gue pukul lagi 3 kali lagi. Tiba-tiba Mister R teriak dari atas nih. Bang Epe, stop Bang Epe, jangan lu terusin, jangan katanya. Gue kaget, Mister R teriak kan. Kenapa nggak diterusin? Udah lu jangan terusin, lu bikin masalah katanya, udah lu naik aja. Akhirnya gue bilang sama abang gue, ini kata Mister R jangan diterusin, ini gimana gitu kan. Lu tadi caranya gimana gitu kan. Gue kasih tahu caranya putar ke kiri, kan seperti lu bilang kan, putar ke kiri, terus tahan napas, terus baca mantra, terus 3 kali. Coba gue pengen tahu baca mantranya kayak gimana gitu. Gue baca di situ kan. Bukan begitu cara nyebutnya, bego gitu. lu bukan manggil Mas Kumambang gitu kan. Itu lu mau buka gerbang portal gaib katanya. Gue makin gak ngerti nih. Akhirnya gue sebel kan. Ya udah entar dulu deh, gue mau ke atas nih. Mister R, Bang R teriak-teriak mulu gitu kan. Gue khawatir. Akhirnya gue ke atas ketemu Mister R, dia marah-marah sama gue. Bang Epe, lu jangan terusin lagi. Lu tuh bukan manggil, lu buka gerbang portal katanya. Banyak yang masuk. Dan itu bukan 1-2 lagi, itu udah puluhan katanya kan. Gue kaget. Jadi omongan yang dibahas sama Mister itu sama yang dibahas sama abang gua. Artinya mereka berdua yang ngerti lah ya? Ya, mereka berdua yang paham tuh. Satu frekuensi tuh ya? Iya, satu frekuensi ya. Ternyata yang gua baca itu, gua salah mantra. Entah kebalik, entah penyebutan gitu kan. Ternyata yang yang gua lakukan itu bukan memanggil bala bantuan. Tapi gua ngebuka portal dimensi yang dari belakang gitu kan. Nah, si Mister R bilang, itu yang masuk tuh banyak banget Bang Epe, dari belakang tuh keluar semua gitu kan. Gue bilang dari belakang, emang belakang itu apaan gitu? Bukan dari belakang aja, dari makhluk-makhluk yang ada di halaman tuh keluar semua. Dan abang gue juga bilang kayak gitu. Aduh, lu gimana sih gitu kan? Lu tuh gak manggil, lu ngebuka gerbang itu banyak banget di situ kata abang gue. Akhirnya gue tanya, ya udah terus gue harus gimana nih? Ya udah tahan dulu deh. Nanti abang tuh dari sini. Anjrit, gue bilang mantep banget ya. Tapi lu bantu juga katanya. Gue bantu ngapain? Gue bingung kan. Ya udah dimatiin sama abang gue. Ya menurut dia mau meditasi dulu melakukan apa gitu kan, supaya ngirim bala bantuan dari Jakarta. Akhirnya gue panik. Ada salah satu netizen tuh ya, militan ya, yang setia. Kalau misalnya gue di mana aja dia pasti tanya kabar gue. Bang Epe, lu lagi konten di mana? Lu lagi tag di mana gitu kan. Terus yang gue suka dari dia itu dia ngebahas situasi tapi nggak nakut-nakutin gitu bang. Bang Epe, lu hati-hati ya di situ ya. Di situ tuh begini situasinya. Gitu. Dia suka ngingetin gue. Salah satu contoh yang dia ngingetin gue itu pada waktu gue tag di Bandung. Nanti ada cerita tersendiri tentang itu ya. Dimana dia bilang gua harus nutup semua
nomor WA atau apa, semua yang terhubung sama gua sama keluarga gitu loh. Karena entitas ini nyerangnya bukan langsung ke lu, tapi dia bisa langsung ngetek. Lu tau get kontak ya, atau pinjol-pinjolan suka ngetres gitu ya. Modelnya kayak gitu bang. Jadi dia bisa ngelihat siapa yang terdekat sama lu, tiba-tiba dia langsung nyerang yang di rumah gitu loh. Nah, gue disuruh ngapus semua foto-foto apa gitu kan, gambar-gambar tentang keluarga gue yang di handphone, sama gue tutup frekuensi, gue matiin handphone gitu ya. Tapi setelah itu gue hapus dulu tuh. Jadi untuk menghindari entitas-entitas itu yang nyerang lu nggak mempan gitu ya, atau mungkin nggak berhasil, dia akan nyerang ke rumah. Karena dia nyerang si netizen ini juga. Gue butuh bala bantuan ya, di situasi yang Mr. R ini. Makanya salah satu orang pertama selain abang gue adalah dia yang gue hubungin. Akhirnya gue hubungin dia, gue ceritain nih situasinya. Menurut si netizen ini gitu ya, sebut aja namanya siapa, Rina kali. Ya menurut si Rina ini cewek ya, apa namanya, portal yang gerbang yang gue buka itu yang salah mantra. Dia cuma baca bang, mungkin abang salah mantra ya katanya, abang salah ini ya. Iya bang, abang itu ngebuka apa sih, bukan manggil bala bantuan, tapi ngebuka gerbang yang di belakang abang bang. Itu yang gue nggak apa ya, yang gue bilang nggak masuk akal ya. Jadi dari Mr. R, dari abang gue, dari si Rina ini, itu sama pembahasannya bang, bahwa gue salah salah melakukan ritual gitu ya. Nah menurut si Rina ini, portal yang kebuka itu ada di kamar bawah gue. Jadi di kamar itu kata dia, dia nggak baca Bang Epe, kamarnya itu, di depan kamarnya itu ada pohon besar Bang Epe. Ada tangganya berlumut kan. Gue bilang, iya tangga berlumut benar gitu kan. Nah di bawah tangga itu ada kamar. Itu di dalam kamar itu ada cermin apa ya, cermin kayak orang zaman dulu gitu. Dan Bang Epe mesti ngancurin cermin itu, karena gerbang yang kebuka masuknya semua makhluk-makhluk yang dari halaman sama dari belakang itu lewat situ. Ya cermin. Lewat cermin itu. Akhirnya gue turun. Yaudah, Bang R, gue turun dulu ya. Gitu. Gue turun ke bawah. Nah sebelum turun itu gue kontak juga nih teman-teman nih. Ada 7 orang nih. Gue ceritain situasinya kan. Para netizen juga sama teman-teman gue yang punya kemampuan juga ya. Gue minta tolong jagain gue. Gue butuh bala bantuan gitu. Stabilin frekuensi apa yang ada di sana gitu kan. Nah jadi total yang ngebantu gue tuh sekitar 12 orang. Abang gua, si Rina, sama teman-teman yang lain tuh. Jadi teman gue 2 orang, dia punya temannya lagi, itu nge-broadcast tuh, cepet. Begitu, akhirnya gue turun ya. Gue turun, gue mau mastiin benar atau enggak gitu kan. Nah gue turun itu, di depan itu ternyata nggak ada pohon bang ya. Mas, gue sempat bilang ya sama si Rina ya. Lu bener nggak? Apa sih, lu ngeliatnya bener nggak? Soalnya gue nggak ngeliat pohon nih. Sementara yang apa sih, menurut gambaran lu, kamar yang ada cerminnya itu depannya ada pohon. Tapi gua nggak ngeliat pohon, gue bilang kan. Coba lu konsentrasi lagi, apa lu salah gitu kan. Enggak bener bang, di situ ada pohon. Nah kamar itu pas di belakang tangga, coba lu buka itu gitu kan. Akhirnya gue turun lagi ke bawah, dan emang tuh ada kamar ya, ada kamar yang di bawah tangga itu dikunci bang, dikunci. Itu gue coba gedor-gedor ya, gue coba ngeliat itu bener nggak ada cermin apa segala macam ya. Tapi emang karena jendelanya itu ada apa namanya, ada kain-kain apa segala macam itu ya. Ditambah lagi gue nggak ngeliat pohon. Akhirnya gue ngerasa apa namanya ya, selama ini kan dia bener ya. Tapi karena pada waktu itu gue ngerasa dia salah, gue abaikan gitu kan. Lu salah kali, ini nggak ada pohon nih, gue bilang kan. Lagian juga gue nggak bisa masuk, karena kuncinya bukan nama gue. Terus gue nggak ngeliat ada cermin, tapi emang kehalangan apa sih, ordeng kan. Ya itu gue abaikan ya. Coba lu ini lagi, konsentrasi lagi, gue bilang kan. Gue ke atas lagi, gue bilang. Udah akhirnya gue naik lagi ke atas, gue ngeliat Mr. R masih kayak gitu kan. Sementara angin sama pintu itu masih gublok-gublok gitu bang. Akhirnya di keputusasaan nih, gue putus asa pada itu, gue bingung mau ngapain nih. Gue bawa apa? Bawa yang Al-Quran kecil ya. Akhirnya gue ambil Al-Quran kecil, gue tarik meja, gue duduk, gue ngaji aja, gue bingung ngapain.
Nah itu udah paling bener. Gue kesan disalahin, salah, gue turun juga itu kan. Akhirnya gue ngaji aja gitu, gue baca ayat ruqyah apa segala macam. Nah, ya itu anehnya ya. Anehnya tiba-tiba yang tadinya pintu itu pada blok-blok gitu tiba-tiba berhenti, terus ada angin kayak ser gitu kan. Hujan berhenti, terus langsung kayak ser biasa gitu kan. Jadi nggak ada lagi tuh yang serang-serangan yang blok-blok gitu. Langsung hening. Terus gue masuk lagi ke dalam kamar, Mr. R tidur. Gue pikir ya udah gak ada gangguan nih. Akhirnya gue bilang lagi ke abang gue kan, kok tiba-tiba hening ya gitu ya? Ya iyalah, orang kita semua di sini pada bekerja tadi. Waduh, keren ya. Ya walau alam gitu ya. Dalam arti gue cross check juga sama teman-teman gue yang selain abang gue, ya bilang mereka juga bekerja gitu kan. Udah tuh. Akhirnya malam itu selesai. Mr. R udah agak mendingan tuh. Besoknya gue gue ke depan ya beli obat buat dia. Terus ada situ yang punya warung ya, gue ngobrol ya di situ. Gue iseng nanya kan, Om tahu ini nggak ada nggak sih anak-anak kos-kosan gitu yang punya cermin di dalam ruangannya gitu kan? Terus dia bilang ada itu yang kamu tempatin di bawah tangga itu ada cermin emang di dalamnya gitu kan? Oh benar. Saya pernah lihat katanya kan, saya pernah nganterin kopi ke sana gitu kan, dia pesen itu emang ada kaca, ada cermin. Terus gue tanya lagi, emang ada pohon Om depan kamar? Karena emang gue nggak liat pohon. Terus dia bilang, dulu ada pohon besar gitu, ada pohon beringin gede banget, tapi udah ditebang. Akhirnya gue kepikiran sama si Rina kan. Bener nih anak. Buru-buru gue, Rin, sorry ya. Gue tahu selama ini lu nggak salah gitu. Iya. Kan gue udah bilang Bang Epe, lu mesti hancurin tuh cermin, soalnya masuknya dari situ. Terus gue tanya, terus gimana situasinya sekarang? Situasinya sekarang dia bilang agak mendingan gitu kan, tapi makhluk-makhluk itu tetap ada di sana karena gue udah buka dan mereka udah keluar semua. Terus dia nyinggung lagi, ada satu makhluk yang paling jahat yang ngincer lu sama tim. Gue tanya makhluknya kayak gimana? Itu dia pakai mahkota, tua, umurnya udah sekitar 3.000-4.000 tahun, rambut panjang putih, tangannya panjang-panjang, kukunya panjang-panjang, badannya ular bersisik. Gue langsung teng gitu kan, sama makhluk yang tadi gue bilang yang di kos-kosan, sampai yang pertama kali gue malam pertama di kontrakan itu, sama akhirnya yang disebut sama si Rina. Dan yang lebih kaget lagi, makhluk itu bukan dari situ Bang Epe, tapi dari orang yang deket sama lu di circle lu yang lama. Di channel lo yang lama. Dia bilang circle ya. Gue pertegas bro, biar pada Sanu nih. Sorry. Oh gitu, terus. Oke, sampai situ dulu kali ya. Pause lu. Kita break dulu, pause dulu. Nah, lu stop dulu tuh. Lanjutannya ntar di episode 2 ya. Iya, karena ini masih panjang ya. Karena ini masih panjang ya. Masih panjang ya. Belum sampai belum sampai ke serangan-serangan yang benar-benar krusial ya. Oh gitu. Iya. Wah, gokil sih. Nah, ini gue jadi maksud gue dari yang cerita yang tadi tuh ternyata punya temen yang bisa dibilang tanda kutip indigo itu juga nggak selalu membuat lebih mudah ya. Malah jadi kalau menurut gue tuh malah jadi rumit. Di balik kelebihannya dia bisa mendeteksi, tapi dia sendiri gampang diserang. Gimana kamu itu? Karena bicara di atas langit masih ada langit ya. Jadi terkadang kalau misalnya lu sampai ke taraf tertentu gitu ya, sementara lu keluar, ternyata di luar itu masih banyak yang kekuatan-kekuatan yang di luar dia gitu loh Bang. Yang kedua tuh beda wilayah. Kadang-kadang yang kalau gue pahamin kalau dari perbincangan, gue suka nguping ya kalau teman-temannya Bang gue suka ngobrol ya, yang masalah S1, S2, terus saat lu masih di grade A atau di grade B gitu ya. Jadi terkadang kan biasanya lu gunakan atau misalnya kekuatan lu itu di situasi yang tertentu, tapi lu belum siap untuk di situasi yang lain gitu loh Bang. Nah, ekspektasi Mr. R ya, pada waktu itu kan kebutuhannya untuk hanya suatu konten gitu loh. Iya. Konten yang dalam arti
sedikit memantik gitu ya. Dia melihat situasi. Karena konsepnya adalah lu membahas apa yang lu lihat gitu loh. Tapi lu belum siap dengan serangan-serangan itu. Di luar itu juga lagi-lagi mungkin gua belum terlalu paham terlalu jauh ya untuk masalah itu ya. Nyanyian paham. Nah ini bro, jadi yang tadi tuh kayak biasanya kan yang mereka yang paham, mereka yang berinteraksi, biasanya mereka juga punya pendamping. Nah ini kan kalau gue lihat dari rekan lo ini yang indigo ini, dia mungkin punya pendamping yang dibilang ada macannya lah, ada apanya lah, tapi kan setiap tempat seperti lo bilang ada yang namanya S1, S2, S3. Saat itu kan artinya mereka semua ngacir. Nggak ada dong untuk melindungi tuannya. Akhirnya apa? Yang mereka yang lebih kuat ini bisa semena-mena terhadap situasinya, sedangkan lu sendiri yang mungkin nggak terlalu mendalami itu, mereka nggak bisa menyerang lu seperti mereka menyerang si. Setuju nggak lo? Bener sih. Cuma dalam arti gue berangkat dari channel misteri yang menceritakan pengalaman lu di masa lalu gitu. Bukan situasi lu seperti channel-channel kayak apa yang kayak penelusuran lu sampai ke tempat-tempat yang apa segala macam. Ya bermula dari situ ya mau nggak mau gue harus prepare gitu loh dengan kejadian itu. Makanya bukan suatu penyesalan gitu, maksudnya dalam arti kenapa waktu itu gue abaikan gitu loh, orang kayak misalnya kayak abang gue marahin gue, harusnya lu belajar, lu harusnya begini gitu. Apalagi ini leluhur katanya, ini keluarga, dan emang dari kecil gue dibesarkan dengan akademis gitu loh bang, bukan hal yang seperti itu. Dan gue baru nyemplung tuh pas lagi saat gue mulai YouTube misteri aja gitu. Kayaknya seru juga gitu. Gue juga YouTube misteri tapi nggak gitu-gitu banget bro. Tapi sih itu ya, maksud gue itu yang sampai netizen lo itu bisa menggambarkan itu, artinya bener mas gini. Artinya memang ada orang-orang yang punya kemampuan bisa untuk melihat itu ya. Itu satu dari beberapa orang ya, beberapa orang yang awalnya gue pikir ya halu atau apa segala macam ya. Tapi kalau bicara yang gue tarik dari garis kemiripan dengan apa yang dibahas sama abang gue, terus kemudian Mr. R dan beberapa teman itu, jadi ada satu benang merah yang satu frekuensi gitu loh, yang dibahas sama gitu. Mungkin yang tadi abang bilang ya, awalnya gue sih nggak percaya atau mengabaikan gitu kan, tapi kesininya gue kayak terjebak situasi, gue mesti bukan berarti gue nggak percaya ya, cuma gue nggak terlalu jauh gitu kan. Yang gue tahu ya sebatas dari apa yang gue lihat aja atau gue denger asupan yang kalau yang yang dibahas sama kawan-kawan netizen ini kan, si Rina apa segala macam, itu kan udah, kalau menurut gue udah jauh banget, udah tinggi banget gitu bang. Iya, maksudnya gue juga baru tahu maksudnya seserius ini yang namanya lu mendatangi sebuah tempat dan tempat itu mungkin ada interaksi dan bisa sampai segitu. Ya berarti kan buat yang nonton mungkin nggak tahu tuh di balik layarnya tuh lu bikin tuh sampai sebegitunya ya kan, sampai sebegitunya loh. Iya. Dan kalau gue jadi lu sih bro, udah kepalang tangan tuh pas lagi mampu jadiin tuh, sekalian aja gue pasang kamera ya kan, jepret tuh sekalian tuh. Gubrak tuh, kenapa lu nggak kepikiran? Itu ada salah satu case yang gue trauma ya. Ibaratnya ini kita belum hasil gitu, tapi kamera udah pada rusak gitu. sampai apa ya? Mungkin nggak sih mereka ini sampai nyerang alat gitu? Karena seperti yang gue ceritain sama abang ya, di case-case sebelumnya itu ya beberapa kali kalau kita ngonten ya terlalu serius ya, dalam arti lu bukan di studio gitu, tapi lu mendatangi suatu tempat yang mungkin orang sekeliling itu bilang tempat itu sakral atau tempat itu apa gitu kan. Dan itu bersinggungan sama apa yang lu bawa gitu ya. Entah mereka tidak ingin diekspos atau tidak ingin diganggu keberadaannya. Jadi hal-hal yang berbau teknis itu bukan sekedar dari kerusakan alat gitu, tapi ada pengaruh juga dari makhluk-makhluk gitu. Iya, ini sih nyambung dengan gue pas gue kemarin di Alas Purwo itu, Pak Polisi Hutan tuh cerita dulu Tukul itu sempat kesana dengan alat-alatnya dia segala macam, lampunya itu semua lampu meledak, kamera pun meledak, dan itu gue apa iya begitu maksudnya? Ya ternyata lo ngalamin juga kayak gitu juga. Dan artinya mereka itu apa sih bisa masuk ibaratnya ke voltase atau apa? Iya, jadi apa ya bro, gue
segitu seriusnya sih, masa sih gitu. Tapi nyata ya lu kayak gitu ya. Ya, gue ngalamin berapa kali kayak gitu. Awalnya emang gue nggak percaya kan gangguan teknis seperti yang tadi cermin itu kan, mungkin angin atau mungkin apa gitu. Iya. Kan. Tapi kalau udah sekali 2 kali dan di situasi yang apa yang sama gitu ya, yang berulang, ya itu kan ya kalau teman-teman apa sih di posisi gue, ya mungkin akan sama juga gitu kan. Iya. Ibaratnya gue termasuk orang yang batu atau yang ngeyel gitu, yang apaan sih ini gitu, apaan sih gitu kan. Sama, gue juga begitu. Iya, ngeyel gue. Walaupun gue kayak gitu, tapi gue orang apa iya gue kan gue orangnya tengil. Iya, dan apa namanya? Kalau sampai buset yang rusak tuh kayak kamera, buset. Misalnya handphone gue rusak nih. Iya. Lanjut, masa gue minta donasi sama subscriber? Apa kata dunia ya kan? Itu yang lu terjebak gitu kan. Ini kalau ngerusak alat gue nggak bisa ngonten, ini mahal gitu kan. Gue sebelnya di situ gitu. Bukan sebel karena diganggu apa segala macam. Sebel karena ngerusak alat bang yang gue bete itu. Gokil sih. Dan itu satu lagi yang ini menarik nih. Pasti ada kelanjutannya. Tadi saat ada clue-nya tuh dari yang disebutin sama si Mbak siapa namanya? Mbak Rina. Mbak Rina. Yang ada makhluk tua itu yang berhubungan dengan orang di circle dekat lu, yang dari X channel lu dulu, X lingkaran lu dulu. Gue salah nyebut. itu menarik tuh, nanti ada ceritanya ya. Oke, nanti gue lanjutin. Oke, brother. Ini kayaknya ceritanya segini dulu nih, biar lu penasaran. Gue juga masih penasaran karena ini ada berapa jilid nih. Jadi ini pengalamannya asli Bang Epe di saat dia menekuni dunia yang lebih dulu gue tekuni. Lebih dulu dia tekuni dibanding gue sekarang. Tapi gue sih nggak sedalam dia sih. Ini sih parah sih. Oke, Bang Epe sebelumnya. Oke, siap. Gue thank you banget ya udah cerita ya. Oke, siap. Kita tutup dulu. Gue Alfi dari Jajah Malam dan Bang Epe undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.